Oke, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan dulu nama saya Dokter Indah. Jadi kadang saya dipanggil Dokter Iin juga, jadi kalian bisa panggil saya Dokter Indah atau Dokter Iin. Jadi di pagi hari ini kita akan belajar mengenai patomekanisme jejas dan kematian sel akibat infeksi. Adik-adik sebelumnya sudah ada kuliah khusus untuk patomekanisme sel injury dan sel death sendiri enggak? Ada yang bisa bantu jawab? Sudah ada kuliahnya atau belum ya? Khusus sel injury dan sel death saja. Belum ya? Belum ya? Izin menjawab dokter, belum dokter. Oke deh kalau gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, langsung interupsi saja. Saya nggak apa-apa. Atau tulis pertanyaannya di chat ya. Kita mulai ya, Dede. Jadi untuk learning objektif kita pada pagi hari ini, itu supaya outcome-nya adik-adik bisa menjelaskan tentang mekanisme jejak sel, kemudian mekanisme kematian sel atau sel death, kemudian menjelaskan ciri khas kematian sel, dan menjelaskan efek patogen pada sel. Patogen yang kita maksud di sini itu adalah patogen mikroba seperti virus, bakteri, gitu. Jadi sedikit untuk disease development atau perkembangan penyakit ya Dede. Jadi sejarahnya itu pada abad ke-19 ada seorang peneliti yang bernama Rudolf Virchow. Jadi Bapak ini memiliki gagasan kalau semua penyakit itu dimulai dari perubahan struktur atau molekular suatu sel. Jadi seseorang itu dikatakan sakit apabila selnya sakit. Jadi dari gagasan inilah banyak peneliti itu berusaha eh, meneliti gitu, meneliti basic science, meneliti basic science dan dijembatani supaya nyambung ke manifestasi klinis. Jadi suatu penyakit itu kan ada etiologinya, etiologi itu penyebab-penyebab penyakit. Jadi penyebab penyakit itu ada banyak jenisnya, tapi bisa kita kategorikan gitu. Ada yang tahu nggak adik-adik tentang segitiga epidemiologi? Ya, silahkan. Jadi Suti. Siapa panggilannya, Dek? Eh, Baik dok, perkenalkan nama saya Gede Sutik Sandana Santi, NIM 214180106 Dok. Mm-mm. Jadi segitiga epidemiologi adalah segitiga yang dimana segitiga ini untuk menentukan penyakit baik dari menentukan keterseimbangan antara tubuh manusia antara agent, host, dan environment, di mana agent ini tersebut adalah virus, bakteri, host tersebut adalah manusia itu sendiri, dan environment adalah lingkungan sekitar. Dimana ketika keseimbangan ini terjadi maka terjadilah tubuh yang sehat. Namun ketika salah satu berat sebelah akan terjadi penyakit dok, sakit. Terima kasih dok. Terima kasih, Dek. Jadi betul ya untuk segitiga epidemiologinya. Nah, jadi etiologi penyebab yang di sini ada environment, host, dan agent. Jadi host itu lebih ke arah sel kita, gitu. Jadi kitanya. Dan agentnya itu bisa infeksi mikroba, bisa virus, bakteri, parasit, dan yang lainnya. Environment itu kalau bisa digambar kalian lihat di sini, bisa toksin, jadi polusi itu termasuk, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu etiologinya, ada patogenesis penyakit. Jadi mekanisme bagaimana penyakit itu terjadi. Dari patogenesis itu bisa kita lihat kelainan molekuler, fungsional, dan morfologis dari sel dan jaringannya. Baru bisa kita melihat manifestasi klinis, tanda dan gejala penyakit. Jadi ilmu patologi yang akan kita pelajari di sini itu berusaha untuk menjembatani basic science dan clinical science gitu. Jadi kalian belajar yang kecil-kecil ini itu supaya tahu nanti penyakit pasien morfologinya seperti apa, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sel respon terhadap stres dan injurious, injurious stimuli. Jadi normal sel itu ada di dalam tubuh kita, ada banyak macamnya dan fungsinya juga berbeda-beda.
Jadi setiap sel itu dia dengan segala perbedaannya bisa membentuk homeostasis atau keseimbangan. Nah, ketika normal sel ini mengalami stres, jadi dia terpapar stres, kita bisa beradaptasi. Jadi kita punya kemampuan beradaptasi dari yang paling kecil. Sel kita sudah bisa beradaptasi. Jadi adaptasi sel ini merupakan suatu perubahan yang reversible. Jadi bisa kembali ke normal lagi dengan cara dia mengubah jumlahnya, besarnya, kecilnya, atau fenotipnya supaya fungsi dan aktivitas metaboliknya itu masih bisa berjalan. Tuh. Itu adaptasi. Kalau seandainya stres dan stimulus injury ini terus-menerus dan sel kita tidak bisa beradaptasi, maka akan terjadi yang namanya cell injury atau jejas sel, di mana sel injury ini terjadi apabila respon adaptasinya tidak mumpuni, gitu. Jadi kelebihan stres dan injurious stimulus, jadi kita selnya rusak gitu. Nah, sel injury ini sendiri bisa kembali ke normal sel gimana Dedik? Sel injury itu bisa kembali kalau stimulusnya, ada yang bisa bantu jawab? Ada di gambarnya itu. Iya, Dek, silakan. Izin menjawab, dokter. Untuk jejak sel itu dapat kembali atau reversible itu karena stimulusnya itu termasuk ringan, dokter. Tuh, siapa? Winda ya, Winda. Iya, dokter. Oke, makasih Winda. Jadi betul ya Winda ya. Jadi sel injury itu bisa kembali kalau injurinya ringan dan sebentar. Tapi kalau dia severe atau berat, terus-menerus, progresif, dia akan menjadi irreversible. Ketika injury atau jejasnya irreversible, dia akan menjadi sel death atau selnya mati. Ada dua mekanisme untuk sel death, itu ada nekrosis dan apoptosis. Dari nekrosis dan apoptosis ada yang bisa kasih tahu saya nggak bedanya di mana? Selain Afis ada yang mau jawab nggak? Selain Winda ada yang mau jawab tidak? Silakan. Siapa duluan nih tadi? Bagus Ari. Ya, dokter, untuk perbedaan dari nekrosis dan apoptosis sendiri, nekrosis itu adalah kematian sel yang eh, tidak terprogram dari sel itu sendiri. Kemudian kalau apoptosis itu kematian sel yang memang sudah terprogram dari sel itu sendiri. Ya. Jadi itu memang sudah disengaja. Kalau nekrosis itu yang saya tahu ada empat: nekrosis koagulatif, liquefaktif, kasiostat, sama nekrosis lemak. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nata mau menambahkan? Om Swastiastu dokter, perkenalkan saya Iwan Prawiguna, saya dari NIM 81 801 1055. Jadi menurut saya tuh yang membedakan juga itu adalah walaupun keduanya sama-sama memiliki um, walaupun walaupun semuanya sama-sama memiliki pinosis, sel mengecil, lalu karyoheksis, yaitu uh, karyoheksis yaitu inti selnya yang mana inti selnya membrannya hilang dan juga uh, na- uh, namun yang perbedaan di sini adalah juga terdapat pada pemadatan kromatin yang mana apoptosis itu kromatinnya padat yang ini dokter. Sedangkan untuk nekrosis itu sendiri kromatinnya itu tidak memadat ya. Sementara apoptosis itu dia terprogram, sementara nekrosis itu dia tidak terprogram seperti itu gitu, dokter. Oke, terima kasih nih Nata jawabannya udah bagus-bagus ya. Oke, jadi perbedaannya adalah nekrosis itu dia lebih ke aksiden. Jadi seperti yang sudah disebut oleh siapa Bagus ya, Bagus dan Nata. Jadi tak ada yang terprogram, ada yang tidak terprogram gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya.
Nah, selanjutnya kita bahas dulu adaptasi sebelum kita ke injury dan sel death. Jadi seperti yang tadi sempat kita bahas, adik-adik, manusia itu kan bisa beradaptasi. Jadi salah satu sifat kita itu bisa beradaptasi. Begitu juga dengan sel kita. Jadi ada dua jenis adaptasi di dalam tubuh, yaitu fisiologis dan patologis. Jadi kalau perbedaannya patologis dan fisiologis, kalau fisiologis itu dia respon dari normal stimuli. Kalau yang patologis respon dari stres gitu. Salah satu contoh normal stimuli fisiologis itu adalah ketika ibu hamil. Nah, jadi co- bentuk-bentuk adaptasi itu ada hipertrofi, ada hiperplasia, ada atrofi dan metaplasia. Jadi hipertrofi itu pembesaran sel. Kalau hiperplasia itu jumlahnya lebih banyak, jadi dia membelah. Kalau atrofi itu selnya berkurang atau mengecil. Dan sedangkan kalau metaplasia itu dia fenotipenya yang berubah. Jadi biasanya metaplasia ini terjadi pada iritasi kronis yang terus-menerus dan lama. Jeleknya pada metaplasia ini eh, pasien memiliki kecenderungan resiko perubahan selnya menjadi malignan atau ganas. Sedangkan kalau pada yang lain seandainya injurinya itu sebentar atau stresnya sebentar, dia bisa kembali lagi menjadi sel normal. Kalau untuk contoh adaptasi patologis, ada yang bisa memberikan saya contoh tidak? Yang lain mungkin? Adakah yang mau berpendapat? Selain siapa nama panggilannya? Sutikna itu, Sutiksna. Oke, kalau tidak ada, silakan deh contohnya. Yang ada. Ah, baik, Dok. Selamat pagi, saya ingin menjawab. Dari pertama hipertrofi, patologis dari hipertrofi niki ada hipertrofi otot jantung yang bisa menyebabkan infak jantung. Lalu hiperplasia adalah penambahan jumlah sel. Ini patologis dari hiperplasia nike eh, adanya penambahan sel pada sel-sel kanker biasanya, Dok. Lalu Oke. atrofi itu patologisnya ada pengecilan organ sel akibat tabrakan biasa, Dok. Jadi kita pakai GIF nanti atrofi dari otot tersebut pasca trauma. Lalu metaplasia patologisnya adalah ketika epitel epitel dari paru-paru atau lung itu berubah yang awalnya pipi bersilia menjadi squamous bersilia eh, karena asap rokok. Oke. Oh, terima kasih yang di contohnya bagus. Tadi Lestari mau membantu menjawab, boleh silahkan. Oh, mungkin sama jawabannya ya. Oke deh. Jadi itu salah satu contohnya sebenarnya banyak ya adik-adik ya. Jadi nanti silahkan dibaca lagi untuk contoh-contoh yang penting kalian tahu konsep eh, dasarnya dia. Oke, selanjutnya adalah sel injury atau jejas sel. Jadi di sini adik-adik bisa lihat eh, ada beberapa jenis yang menyebabkan sel injury gitu. Jadi dari injury stimulus, target injury stimulusnya itu adalah di sini ada mitokondria, kemudian gangguan kalsium, kemudian ada gangguan membran dan adanya gangguan DNA dan protein. Jadi prinsip sel injury ini yang pertama respon sel terhadap injury itu berbeda berdasarkan tipe dari injurinya, lamanya, dan severity atau keparahannya. Jadi contoh misalkan sebuah sel itu terkena paparan toksin dalam dosis yang rendah tuh dan waktu yang singkat nanti dia bisa kembali jadi sel yang normal lagi. Tapi kalau seandainya paparan toksinnya itu lama
dia kemungkinan akan terjadi sel death gitu. Kemudian prinsip yang kedua adalah konsekuensi dari paparan injury ini. Jadi dia bisa berbeda berdasarkan juga tipenya lagi, kemudian adaptability daripada sebuah sel. Jadi contohnya ada misalkan iskemia. Iskemia bisa berbeda hasilnya atau outcome-nya pada dua sel yang berbeda. Misalkan pada skeletal muscle terjadi iskemia, diberikan terjadi 2 sampai 3 jam, tapi dia outcome-nya tidak terjadi irreversible injury, malah normal aja. Berbeda dengan kalau iskemia terjadi pada jantung. Jantung dikasih iskemia 20 sampai 30 menit aja udah sel death gitu. Jadi prinsipnya beda sel, beda outcome ya. Nah, kemudian dari sel injury ini juga terdapat gangguan biokimia gitu. Yang seperti adik-adik lihat. Yang pertama kita akan bahas dari mitokondria. Jadi mitokondria ini merupakan suatu organ organel dalam sel gitu yang disebut sebagai the powerhouse of the cell. Jadi dia yang membuat energi gitu. Jadi kalau ada injury, contohnya penurunan oksigen, penurunan suplai nutrisi, kemudian ada gangguan mitokondria dan juga paparan toksin, akan terjadi iskemia. Nah, iskemia itu nanti akan menurunkan oksidatif fosforilasi. Di oksidatif fosforilasi ini dia akan menyebabkan produksi dari ATP menurun. Jadi kalau tenaganya sudah turun, maka nanti akan terjadi gangguan-gangguan lain gitu. Nah, pompa Na-nya menurun. Kemudian ada peningkatan anaerobik glikolisis gitu. Jadi kalau NA-PAM-nya menurun, barang-barang atau zat-zat yang harusnya keluar masuk itu jadi tertahan di dalam sel. Nah, akibatnya bengkaklah selnya gitu. Kemudian kalau anaerobik glikolisis, jadi ATP tenaga yang seharusnya dibuat oleh mitokondria itu rendah, otomatis dia akan pakai cadangannya dia, yaitu glikogen. Tapi kondisinya di sini tanpa oksigen, jadi anaerobik. Kalau misalkan peningkatan anaerobik glikolisis ini terjadi, maka glikogen atau cadangannya dia yang ada di sel itu makin turun. Kemudian karena dia tanpa oksigen, pH-nya jadi turun. Nah, pH-nya turun akan menjadi terjadinya clumping atau perlekatan ya, lebih dari nuklear nuklear kromatin. Tuh. Nah, penurunan ATP ini juga efeknya ada yang lain, penurunan sintesis protein. Jadi nanti ada deposisi lipid atau lemaknya akan menggumpal-gumpal untuk sel injury yang akibat penurunan ATP. Nah, selanjutnya ada mitochondrial damage. Jadi mitokondrial ini dia sangat sensitif sekali terhadap berbagai macam injury atau stres. Tuh. Selain dia sebagai pabrik mini yang berperan penting dalam sel, mitokondria ini dia membuat ROS juga atau reaktif oksigen species. Jadi ketika mitokondria ini mendapat paparan hipoksia atau oksigen suplai yang menurun, terpapar toksin, terpapar radiasi, maka akan terjadi kegagalan fosforilasi oksidatif lagi, penurunan ATP lagi. Nah, penurunan ATP ini langsung bisa nekrosis gitu. Kondisi seperti ini, kondisi stres seperti ini akan meningkatkan produksi ROS. Jadi reaktif oksigen spesies itu merupakan suatu radikal bebas yang memang dibuat sejumlah normal gitu di dalam mitokondria. Tapi ROS ini dia sangat siap untuk berikatan dengan chemical lain dan dia sangatlah apa ya mencederai sel gitu. Jadi dia bisa langsung mencederai nukleus. Tuh. Nah, kerusakan-kerusakan ini nanti langsung akan menjadi nekrosis. Nah, ketika mitokondria ini mengalami gangguan, akan ada beberapa protein yang terlepas ke sitoplasma. Ya, ini nanti akan men-trigger atau memicu tubuh untuk mengenali dia sebagai
oh ada gangguan nih mitokondria gitu. Jadi survival signs mitokondrianya itu sudah menurun gitu. Oh, mitokondria ini survival signs-nya udah turun. Jadi kita indus aja pro-apoptotik protein. Jadi dia terjadi apoptosis gitu karena tadi gangguan yang tadi. Tuh. Nah, selanjutnya adalah gangguan daripada kalsium. Jadi kalsium ini baru diketahui dia berpengaruh terhadap injury cell itu ketika terjadi penurunan ekstraselular kalsium. Jadi adanya penurunan ekstrasel kalsium ini dikatakan memperlambat kematian sel akibat hipoksia dan paparan toksin. Nah, jadi terjadinya peningkatan sitosolik kalsium ini dia akan mengaktifkan beberapa enzim seluler. Jadi seperti yang adik-adik lihat di gambar, itu ada fosfolipase, ada protease, ada endonuklease, dan ATPase. Jadi yang ase-ase ini dia berfungsi untuk memotong, jadi enzim cleavage. Jadi artinya kalau dia dipotong kan pasti menurun dia produksinya. Jadi fosfolipase ini dia akan mengurangi fosfolipid. Kemudian protease juga akan mengganggu membran dan protein sitoskeletal. Terus keduanya ini nanti akan membuat gangguan pada membran. Sedangkan kalau endonuklease dia langsung ke nuclear damage gitu. Sedangkan ATPase kembali lagi ke penurunan ATP. Jadi semua ini bisa saja terjadi berbarengan ya, jadi tidak hanya satu mekanisme saja. Nah, kemudian kalau terjadi banyak kalsium di intrasel, itu juga dikatakan bisa memicu apoptosis. Itu langsung dia melakukan aktivasi apoptosis yang kaspasenya itu ya. Nah, ini tadi sedikit tentang ROS atau reaktif oksigen spesies. Jadi, ROS ini radikal bebas yang berasal dari oksigen, dia tidak stabil dan bereaksi dengan chemical organik dan inorganik lain. Jadi ROS ini dia secara aktif menyerang nukleik asid. Dan jeleknya dia, ketika dia sudah menyerang, dia akan membentuk ROS yang baru. Jadi makin banyak ROS-nya, makin banyaklah serangan ke nukleik asidnya ini. Gitu. Nah, ROS ini sendiri ada dua mekanisme pembentukannya. Jadi dari mitokondria satu, dari fagosit leukosit, terutama di neutrofil makrofag. Jadi kalau dari mitokondria itu dia munculnya hasilnya sedikit dalam jumlah sedikit saat proses redox namanya. Gitu. Sedangkan kalau di dalam fagosit leukosit itu dia digunakan sebagai alat untuk membunuh mikroba. Jadi ROS ini digunakan sebagai weapon ya, gitu, senjata. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran bagaimana ROS itu eh, mempengaruhi sel. Tuh, jadi ketika ROS ini terjadi akan langsung menyerang protein, kemudian merusak DNA, kemudian bisa juga merusak lipid gitu. Jadi yang di sini pathological effect-nya bisa dilihat ada membran damage. Kalau seandainya ROS ini menyerang lipid, akan terjadi membran damage. Gitu. Kemudian kalau dari membran damage-nya sudah terjadi, kan akan ada leakage. Jadi eh, benda-benda yang ada di dalam sel itu akan keluar. Nanti itu pastinya akan menginduksi apoptosis, gitu. Atau dia bisa terjadi nekrosis secara langsung. Nah, protein modification yang bisa dilakukan oleh ROS di sini, jadi setiap protein yang dibuat oleh sel, itu dia punya fungsinya sendiri. Jadi kalau seandainya ada modifikasi satu saja berbeda urutannya, maka dia fungsinya juga akan berbeda. Nah, kalau protein ini fungsinya esensial atau sangat dasar dan basic bagi sebuah sel. Kalau seandainya itu berubah, maka fungsi selnya tidak jalan. Kalau fungsi selnya tidak jalan, otomatis dia akan mengeluarkan sinyal survival sinyalnya akan menurun itu. Kemudian kalau DNA damage sendiri ini langsung dia akan mutasi. Kalau selnya sudah mutasi, otomatis dia akan eh, mengalami kalau tidak apoptosis, nekrosis. Gitu ya.
Nah, ini tadi membran damage sama seperti yang sudah kita bahas di depan-depan. Jadi semua sel injury ini dia saling berkaitan satu sama lain gitu. Jadi ada penurunan O2, nanti O2-nya mempengaruhi mitokondria. Nah, selanjutnya akan terjadi penurunan sintesis. Jadi fosfolipid yang ada di membran itu akan menurun gitu. Nanti membrannya akan breakage atau bocor. Kemudian ada peningkatan kalsium, nanti itu juga akan mengarah ke kebocoran membran. Oke, sebelum kita ke nekrosis, ada yang mau ditanyakan untuk sel injury-nya. Mungkin kita lanjut dulu berarti ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang masuk ke nekrosis. Tadi sudah sel injury, sekarang kita masuk ke sel death. Jadi sel death itu ada nekrosis dan apoptosis. Nah, nekrosis itu dia diketahui sebagai hasil denaturasi dari intrasel protein dan enzymatic digestion itu dari sel yang terluka. Itu terjadinya. Jadi nekrosis itu merupakan suatu tipe sel death yang berhubungan dengan gangguan membran. Integritas membran yang terganggu dan terjadi pengeluaran cellular contents gitu. Dan termasuk lethally injured cell. Dan bedanya nekrosis dan apoptosis, pada nekrosis dia menginduksi inflamasi, sedangkan pada apoptosis karena dia sudah terprogram, jadi inflamasinya minim atau tidak ada, gitu ya. Dan biasanya enzim yang bertanggung jawab dalam mencerna sel yang sudah lepas ini adalah lisosom. Oke, ini gambaran nekrosis dan apoptosis. Jadi ada Jadi ada morfologi atau hallmark atau tanda daripada suatu sel itu mengalami nekrosis. Jadi ada dua. Yang pertama perubahan sitoplasmik atau sitoplasmanya berubah. Yang kedua ada nuclear changes. Jadi nuclear changes tadi sempat disinggung ya, pignosis, karyoheksis, dan karyolisis. Jadi ini adanya perubahan nukleus gitu. Nah, pertama dari cytoplasmic changes. Jadi pertama kalau sel itu mengalami nekrosis, maka dia akan terjadi kehilangan basofil karena RNA-nya lepas gitu. Jadi meningkatkan eosinofilianya. Nanti kalau misalkan dia di staining, warnanya agak merah gitu, merah pink ya. Kemudian kalau nuclear changes-nya ini, dia pertama terjadi dari urutannya dari pignosis, kemudian karyoheksis, dan karyolisis. Jadi ketika dia pecah, nukleusnya itu akan mengalami kondensasi atau pemadatan, kemudian fragmentation, dan dissolution. Jadi apa sih yang terjadi setelah sel itu mengalami nekrosis? Jadi dia akan dicerna kembali, kemudian bisa hilang, dan bisa terklasifikasi kalau dia tidak bisa dicerna sepenuhnya. Gitu. Nah, kalau di apoptosis bisa dilihat di sini adik-adik dia tidak ada respon inflamasinya dibanding di nekrosis. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang apoptosis. Jadi apoptosis itu bisa dibilang sebagai kematian sel yang terprogram. Jadi selnya sendiri yang mengaktifasi enzim untuk mendegradasi selnya dia gitu. Entah itu nuklear DNA, nuklear dan sitoplasmik proteinnya gitu. Di sini plasma membran selnya pada kondisi apoptosis itu masih intak, berbeda dengan nekrosis tadi. Dia tidak memicu reaksi inflamasi. Nah, sedemikian rupa dia keluar, jadi dia bisa jadi target untuk fagositasis, jadi dimakan kembali. Gitu. Sedangkan di sini apoptosis nekrosis dia kadang-kadang berjalan bersamaan. Kalau seandainya patologi stimulus patologisnya itu terus-menerus dari apoptosis, dia bisa berubah menjadi nekrosis.
Kira-kira dari nekrosis bisa tidak ke apoptosis? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau dari apoptosis kan dia bisa ke nekrosis. Kalau sebaliknya gimana kira-kira adik-adik? Silahkan, Indira. Izin menjawab, dokter. Kalau dari yang saya baca atau yang saya ketahui, itu kalau dari nekrosis itu tidak bisa ke apoptosis. Karena kalau apoptosis itu kan memang dia ada stimulusnya untuk emang dia terprogram gitu kematian selnya. Sedangkan nekrosis itu dia langsung inflamasi. Seperti itu, dokter. Jadi kalau menurut saya tidak bisa sih untuk ke apoptosis. Mohon koreksinya, dokter. Oke. Makasih Indira. Jadi betul ya Dede ya. Jadi kalau apoptosis itu dia masih bisa ke nekrosis. Tapi kalau sudah nekrosis dia tidak mungkin bisa jadi apoptosis. Tuh. Oke, selanjutnya. Untuk apoptosis sendiri itu sama seperti adaptasi, dia punya kondisi fisiologis dan patologis. Jadi perbedaannya fisiologis dan patologis itu apa? Jadi apoptosis pada fisiologis itu artinya selsnya tidak diperlukan lagi. Sedangkan kalau apoptosis pada kondisi patologis itu selnya sudah tidak bisa diperbaiki sama sekali atau injurinya udah beyond repair. Nah, kalau yang pada situasi fisiologis itu kematian selnya terprogram, destruksi daripada sel-selnya itu terprogram. Contohnya pada embryogenesis. Jadi pada embryogenesis mungkin ada itu sudah belajar, ada banyak hal yang dilakukan apoptosis di situ. Dan kalau misalnya gagal apoptosis pada embryogenesis akan mengalami gangguan di kemudian hari, gitu ya. Nah, contoh yang lain lagi itu pada perempuan perempuan yang setiap bulannya menstruasi. Jadi itu salah satu apoptosis fisiologis. Dan contoh yang lain ada eliminasi cells. Kalau seandainya dia sudah tidak bisa memberikan sesuai dengan fungsinya. Itu elimination of cells that have served their usual purpose gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah cukup ini nih udah tidak diperlukan lagi maka dia akan diapoptosis. Jadi itu adalah contoh-contoh situasi apoptosis yang fisiologis. Kalau yang patologis artinya injurinya sudah tidak bisa diperbaiki sama sekali. Jadi terpaksa di apoptosis oleh tubuh. Tapi supaya tidak perlu mengirim atau menginduksi inflamasi gitu. Jadi contohnya di sini ada sel injury karena viral infeksi gitu. Jadi kalau ada yang tahu virus kan membutuhkan host untuk replikasi ya. Nah, jadi kadang-kadang dia akan seperti apa sih namanya? Dia terselubung di sana gitu, di sel itu. Jadi mau tidak mau karena dia bukan sel yang bagus, jadi apoptosis. Gitu. Dan selain itu juga ada sel death di tumor. Jadi tumor-tumor itu selain setiap harinya memang ada banyak atau ribuan sel death yang terprogram, itu tumor juga salah satunya yang terprogram di apoptosis untuk mencegah terjadinya malignansi. Nah, ini salah satu ini mekanisme daripada apoptosis. Jadi apoptosis itu mekanismenya ada dua, mitokondrial atau yang disebut intrinsik dan death reseptor atau ekstrinsik. Nah, mitokondrial yang intrinsik ini artinya dia ada mekanisme yang ada di dalam sel, karena mitokondria kan ada di dalam sel yang Dede ya. Jadi ada beberapa contoh sel injury, misalkan ada penurunan growth factor gitu. Jadi dari selnya sendiri tidak ada respon pertumbuhan, kemudian ada kerusakan DNA. Jadi kerusakan DNA bisa terjadi karena radiasi, toksin, atau free radikal atau ROS yang tadi. Atau terjadi kesalahan melipat protein. Jadi pada
translasi, transkripsi itu ada kesalahan. Jadi itu akumulasi kesalahan pelipatan protein juga itu menginduksi gitu, mengaktifkan sensor BCL2. Jadi BCL2 itu bukan bunga citra lestari ya, Dede ya. Jadi dia suatu proapoptotik prototipe yang nantinya akan mengaktifasi eh, protein BAX dan BAK gitu, BAX dan BAK. Jadi BAX dan BAK ini dia fungsi nanti akan masuk ke mitokondria. Nanti setelah dari mitokondria akan keluar sitokrom C dan proapoptotik protein lainnya gitu. Nah, nanti sitokrom C ini akan menginisiasi kaspase. Nah, kaspase ini dia yang akan membuat apoptosis. Tuh. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ada regulator BCL2, BCL-XL. Nah, namanya memang agak susah. Nah, ini dia adalah anti apoptotik. Jadi dia fungsinya untuk tidak membuat sel itu apoptosis. Itu jadi ketika suatu sel akan melakukan apoptosis, BCL2 dan BCLX ini diturunkan gitu atau diblok gitu. Nah, yang kedua mekanismenya adalah death receptor atau ekstrinsik. Jadi kalau ekstrinsik artinya dia dari luar. Jadi suatu sel itu punya yang namanya death domain, domain kematian. Namanya memang seperti itu. Jadi dia punya death domain. Ini dia memediasi interaksi dengan protein lain yang berhubungan dengan kematian sel gitu. Jadi di sini ada reseptornya, ada FAS, ada mana dia tadi? Ada FAS, kemudian ada tumor necrosis faktor. Jadi FAS dan TNF inilah yang nanti menjadi reseptor ligand interaction-nya. Jadi secara simpelnya nanti fas L ini dia akan berikatan dengan fas. Kalau bisa ada lihat di sini, ada yang warna kuning, dia nempel sama yang warna putih ini. Nah, nanti dia akan memanggil prokaspase dan mengaktifkan juga prokaspase 8. Dia akan terjadi apoptosis. Dia akan masuk ke inisiator kaspase ini. Gitu. Dan apoptosis mekanismenya seperti itu. Simpelnya ya adik-adik ya. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Belum ada? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita karena kita sudah tahu tadi adaptasi, kemudian sel injury, kemudian ada sel death-nya gitu. Jadi di mekanisme-mekanisme itu kita akan berusaha memahami proses bagaimana sih sel itu ketika ketemu agen-agen infeksi gitu. Jadi ada beberapa agen infeksi. Ada yang namanya prion, terus ada virus, bakteri, ada fungi atau jamur, ada protozoa, ada helmin dan ektoparasit. Jadi di sini kita akan fokus kepada virus dan bakteri. Jadi untuk agen-agen infeksi ini ada 3 mekanisme. Ada mekanisme ketika dia kontak dengan sel. Jadi yang pertama, dia bisa kontak langsung atau masuk ke selnya secara langsung dan mengakibatkan kematian sel. Kemudian yang kedua, dia bisa melepaskan toksin dan langsung membunuh sel di sekitarnya. Kemudian dia juga bisa melepaskan enzim yang nantinya akan mengurai komponen dari jaringan. Selanjutnya dia juga bisa merusak pembuluh darah. Nantinya akan terjadi iskemik nekrosis. Yang terakhir bisa memicu host immune response. Jadi host immune response ini sebenarnya fungsinya untuk melindungi. Tapi kadang-kadang imun kita juga merusak jaringan di sekitarnya. Nah, ini sedikit tentang port de entry, jadi cara masuk
infectious agen tersebut. Jadi infectious agen ini bisa masuk dari kulit, pernafasan, gastrointestinal, kemudian genitourinary. Jadi ISK itu salah satunya. Bisa terjadi langsung seperti yang tadi kita bahas dari respiratory, kemudian fekal oral, bisa juga sexual transmission dan vertical transmission. Kalau vertical transmission itu contohnya apa, Dek? Vertical transmission itu biasanya di mana dia? Ada yang bisa bantu jawab? Adakah yang bisa bantu jawab? Ada yang tahu? Saya vertical transmission itu langsung dari ibu ke bayi. Tuh, ya. Jadi dari ibu ke bayi dia bisa mengalami infeksi langsung. Kemudian yang lain ada akibat insek atau antropon. Nah, ini pada suatu ketika gitu, sebuah virus atau bakteri dia bisa melampaui dari pertahanan host gitu. Jadi dia sudah berada di muka bumi ini ya, virus dan bakteri itu selama berjuta-juta tahun. Jadi dia sudah belajar bagaimana caranya untuk menghindari imun respon kita. Jadi setelah itu tidak hanya di lokal saja, dia bisa menyebar ke tempat-tempat lain melalui sistem limfatik. Nah, jadi host defense ini contohnya dari kulit, kemudian dari respiratory system, dan dari GI system, gastrointestinal, dan urogenital. Jadi kalau di kulit itu, jadi kulit kita ini termasuk barrier ya. Kalau kulit kalian intak tidak kering, dia termasuk barrier untuk mencegah masuknya infectious agent. Jadi infectious, kalau seandainya kulit kalian ada luka, ada kering, nah di sana bariernya mulai rusak. Jadi di situ mulai dia bisa terjadi infeksi. Jadi kalau ada agen yang infectious agen yang masuk, jadi lebih gampang. Sedangkan kalau respiratory system ada beberapa mekanisme, mungkin adik-adik sudah belajar tentang mekanisme batuk ya. Nah, itu dia berusaha untuk mengeluarkan kalau ada sesuatu seperti infectious agent atau iritan-iritan yang lain. Nah, kalau di GI system, itu yang paling pertahanan yang paling pertama apa kira-kira adik-adik? Di saluran pencernaan. Pertahanan pertama yang baru masuk mulut tuh enggak. Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Silahkan. Raka, Sani, terus Widya. Tadi mana Widya? Baik, sebelumnya Ya. dokter, Iya. untuk pertahanan pertama kali ketika di sistem pencernaan itu terdapat ada air liur, asam lambung, dan mukus atau lendir. Di mana air liur sendiri adalah mengandung lisosom yang dapat menghancurkan dinding sel bakteri tersebut. Yang dari kalau asam lambungnya itu kita ketika makanan itu masuk ke lambung, asam HCl yang ada di lambung akan membunuh sebagian besar dari mikroorganisme. Terus dari lendirnya sendiri terdapat untuk mencegah patogen dan mencegahnya penempelan pada dinding-dinding sel. Sekian dari Oke. saya, terima kasih dokter. Terima kasih Raka ya. Raka Sani Iya ya. dokter. Oke, Ya. terima kasih Raka. Oke, sudah betul. Nah, selanjutnya ada sistem urogenital. Nah, dari sistem urogenital ini pertahanannya apa sih, Adik? Ada yang bisa bantu jawab tidak?
Yo, kira-kira apa kalau dari urogenital? Pertahanan dari sistem urogenital itu apa? Kenapa, Dek? Oh, pertahanan dari sistem urogenital. Ya, silakan. Siapa yang bisa jawab? Naira atau sudah? Yang open mic. Sudah ya? Tetap sudah. Silakan, Dek. Baik, sebelumnya terima kasih dokter atas kesempatannya. Jadi terkait dengan urogenital tract ini, yang saya ketahui ya dok ya, karena di dalam urogenital itu kita lingkungannya itu bersifat asam, sehingga itu mungkin menjadi salah satu pertahanan dari sistem urogenital kita dan juga terkait dengan apa namanya ekskresi dari eh, urea ataupun urobilin yang memang itu merupakan salah satu kotoran dalam tubuh yang dibuang ke lingkungan luar sehingga itu menjadi salah satu sistem pertahanan juga dokter. Mungkin itu ya dari yang saya pahami, mungkin sekiranya ada koreksi dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu juga salah satu defense-nya. Yang lain defense-nya pada urogenital itu bisa repeated flushing. Jadi kencing dengan lewat kencing itu harapannya gitu. Jadi kalau ada bakteri atau virus yang menempel di dinding-dinding epitel, terutama di bladder itu dan uretra juga itu harapannya bisa eh, keluar. Gitu ya. Makasih sudah. Oke, selanjutnya. Nah, ini patogen itu yang seperti sempat saya katakan bisa terproliferasi secara lokal, tapi dia bisa juga menyebar melalui sistem limpatik ke tempat-tempat lain. Jadi eh, terjadi sistemik, tidak hanya di lokal saja. Gejala sistemik apa adik-adik? Gejala klinis infeksi sistemik apa? Salah satunya yang paling sering gitu. Ada yang bisa bantu jawab? Misalkan dia curiga ISK gitu. Tidak hanya di pubisnya aja gitu sakit, di mana lagi bisa sakit dia. Salah satunya kan dia bisa demam. Nah, itu salah satu gejala kalau terjadi penyebaran gitu. Jadi gangguan sistemik ya bisa demam muncul, bisa lemas gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada contoh-contohnya tadi. Seperti yang tadi adik-adik sudah sebutkan ya, rute dari microbial infection dan defense mekanismenya di setiap area gitu. Kalau pada gastrointestinal ada epithelial barrier, terus ada acidic secretion gitu. Jadi dari mulut itu ada enzim tadi. Kemudian kalau dari urogenital di sini bisa dengan kencing. Nah, kemudian ada juga yang namanya mikrobiota, Dek. Jadi selain yang adik-adik sudah sebutkan tadi, di dalam tubuh kita, mau di mukosa maupun di kulit, itu ada mikrobiota. Jadi mikrobiota ini atau flora normal itu terdiri atas bisa ada bakteri, jadi bakteri, jamur itu mereka saling tinggal di satu tempat dan memberikan pertahanan. Jadi mereka salah satu pertahanan tubuh juga. Maka dari itu, kalau seandainya ini ada penggunaan antibiotik secara lama, maka akan membuat mikrobiota atau flora normal yang ada di tubuh kita menjadi tidak stabil atau ada satu yang mati terus satu yang lebih banyak populasinya. Nah, itu akan menyebabkan gangguan lain. Tuh. Jadi, kalau seandainya penggunaan ada pasien dengan penggunaan antibiotik lama, tapi malah ada infeksi yang lain, itu curiga ada gangguan, ada infeksi jamur. Kenapa jamur? Karena biasanya antibiotik kan dia membunuh bakteri. Nah, sedangkan di dalam tubuh kita mikrobiotanya tidak cuma bakteri saja, tapi ada jamur juga.
Nah, ketika bakterinya mati, jadi mikroba lain yaitu jamurnya berlebihan. Padahal dia sebenarnya hidupnya ya santai-santai aja. Cuma karena kondisinya tiba-tiba berubah dan dia jadi dominan gitu, jadilah dia oportunis. Di penggunaan antibiotik itu perlu nanti itu ada ceritanya sendiri, tapi yang penting setidaknya adik-adik tahu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana virus menginfeksi sebuah sel. Jadi virus itu bersifat obligat intraseluler parasite. Apa artinya adik-adik? Sorry. Obligat intraseluler parasite, apa artinya? Coba Google sekarang. Ada yang tahu tidak? Obligat intraseluler parasite itu artinya apa? Silakan, Lestari ya. Sebenarnya saya sudah mencarinya untuk di obligat intraseluler parasit itu merupakan parasit yang tidak dapat diproduksi di luar sel inangnya. Jadi parasit ini sepenuhnya bergantung pada sumber daya di intraselulernya. Sekian dokter, jika terdapat salah mohon dikoreksi ini dokter. Terima kasih, sudah betul. Jadi obligat intraseluler parasite artinya virusnya ini perlu host atau inang supaya dia bisa bereplikasi atau hidup gitu ya. Jadi caranya dia untuk melakukan memberikan jejas atau sel dat pada suatu sel, dia pasti dengan langsung menyerang host sel tersebut dengan cara langsung masuk atau langsung bereplikasi. Jadi dengan dia masuk nanti akan kita lihat sedikit di sini. Nah, jadi kalau dari gambarnya nanti virus ini dia akan masuk, kemudian dia akan melepaskan coatingnya dia. Jadi dia akan buka baju dan yang masuk hanya viral genomnya saja. Nanti ketika viral genomnya sudah masuk, dia akan melakukan replikasi menggunakan sel kita gitu. Jadi jeleknya memang dia kayak numpang tapi ngabis-ngabisin bahan sel kita gitu. Nah, caranya virus itu mekanismenya dia dalam merusak sel ada tiga. Yang pertama langsung memberikan sympathetic effects. Kedua dengan cara memberikan antiviral, menginduksi antiviral imun respon. Yang ketiga dengan cara mentransformasi sel yang terinfeksi itu menjadi benign atau malignan tumor sel. Ada beberapa jenis sel yang namanya yang terklasifikasi sebagai oncogenic cell. Tuh. Kita balik lagi ke yang sebelumnya ya, Dede ya. Nah, jadi di sini sebuah virus itu bergantung daripada tropism dari virus tersebut. Jadi manifestasi atau tanda gejala infeksi virus tergantung dari tropism dari virus tersebut. Apa sih tropism itu? Jadi kecenderungan dari suatu virus untuk menginfeksi sel satu sel tapi bukan sel yang lain. Jadi dia seperti pilih-pilih gitu. Itu namanya tropism dari suatu virus. Nah, ini menjadi suatu tanda kecenderungan gitu. Jadi ada satu kecenderungan jaringan yang diinginkan oleh virus tersebut. Jadi suatu jaringan itu akan punya viral reseptor dari virus tersebut dan cuma sel itu saja yang punya gitu. Yang lain nggak punya. Jadi dia akan ke sel itu saja. Kemudian yang kedua tandanya adalah kemampuan virus untuk melakukan replikasi di dalam sel. Di dalam sel yang dia infeksi itu. Nah, yang ketiga ada physical circumstances. Jadi contohnya ada perubahan suhu gitu. Contoh adalah virus rhinovirus. Jadi rhinovirus itu kan salah satu virus yang sering muncul pada penyakit ispa atau flu.
Jadi dia itu hanya bereplikasi pada upper respiratory tract karena temperaturnya lebih rendah. Dia jadi lebih optimal bereplikasi di situ. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam sel, itu dia bisa menyebabkan direct cytopathic effects. Jadi bisa menghasilkan enzim degradasi. Jadi dia akan mereduce daripada host selnya. Jadi selnya kita dia DNA-nya akan diganggu, RNA-nya akan diganggu, sintesis proteinnya juga akan diganggu. Nanti kalau sudah DNA, RNA, sintesis protein diganggu, otomatis sel itu akan mengalami gangguan fungsi. Gangguan fungsi yang lama-lama nanti akan menjadi eh, sel death atau apoptosis gitu. Kalau misalkan selnya ngeh, jadinya dia akan menginduksi apoptosis. Jadi apoptosis itu kan bisa diinduksi kalau sinyal survival suatu selnya rendah. Jadi kalau misalkan sinyal survival selnya rendah, badannya akan menginduksi apoptosis yang tadi kita bahas. Tuh. Selain itu, kalau virus terjadi replikasi, maka dia akan juga memicu apoptosis intrinsik. Jadi kalau intrinsik tadi mekanismenya di mana dia, ya? Mekanisme apoptosis yang intrinsik letaknya ada di, ada yang bisa bantu jawab? Ya, duluan. Atia dan Wisdia. Boleh silakan siapa? Siapa namanya? Rahma ya, Dek ya? Rahma. Izin menjawab dokter, perkenalkan saya Tia Rahma dengan NIM 3 NIM terakhir 054. Jadi untuk mekanisme apoptosis yang intrinsik itu ada di mitokondria, dok. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi viral replication-nya ketika virusnya dia bereplikasi di dalam, nanti host cell-nya langsung mengaktifkan mekanisme apoptosis yang di mitokondria. Nah, selain itu, ketika virus masuk, akan terdapat antiviral imun respon. Jadi, badan akan merespon dengan mengeluarkan limfosit. Tapi, ada tapinya ya di sini ya. Meskipun antiviral imun responnya aktif, tapi ternyata dia juga menyerang jaringan atau sel yang sehat. Jadi seperti double jadinya gininya, damage-nya. Sel yang terakhir itu adalah perubahan sel. Jadi ada beberapa virus onkogenik yang dia akan memicu terjadinya pembesaran sel, dan menurunkan survival. Jadi artinya selnya itu akan terus bereplikasi meskipun di sana ada virus, dia akan bereplikasi terus tapi tidak bisa diapoptosis gitu. Nah, sehingga akan berubah menjadi eh, sel benign. Jadi akan bisa juga dia nanti lama-lama jadi sel malignan atau ganas. Nah, sel virus-virus onkogenik ini dia biasanya punya beberapa strategi seperti dia punya anti apoptotik. Jadi selnya itu ketika diinfeksi tidak bisa diapoptosis gitu. Di apoptosis tidak bisa, kalau di nekrosis nanti sesukanya dia gitu. Jadi kan agak susah ya. Jadi untuk virus dia punya mekanisme seperti ini dalam memberikan jejas dan sel dan untuk virus kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Belum ya? Ya nanti kalau ada yang mau nanya silakan langsung aja. Yang terakhir ini adalah bakteri. Nah, jadi bakteri itu ketika masuk ke dalam sel, dia bergantung dari adesi, kemampuan dia menginvasi sel, dan kemampuan dia untuk mengirimkan racun atau toksin.
Jadi bakteri itu disebut sebagai bakterial virulence-nya. Tingkat virulensi bakterinya ada 3. Adesi, penempelan dia pada epitel, kemudian menginvasi sel, kemampuan menginvasi sel, kemudian kemampuan untuk mengirimkan toksin atau racun. Nah, jadi adik-adik di sini bakteri, suatu infeksi pada bakteri itu biasanya tidak sendiri saja, pasti dia bermultiplikasi yang banyak. Nah, populasi bakteri ini dia akan memiliki yang namanya quorum sensing dan dia bisa membentuk yang namanya biofilm. Nah, quorum sensing atau QS ini dia merupakan suatu cara komunikasi dari gen bakteri tersebut. Caranya gen itu berekspresi gitu antar satu bakteri ke bakteri lain. Nah, makin banyak populasinya dia, maka dia akan meningkatkan eksotosin. Jadi racun yang dikeluarkan oleh dia. Tuh. Nah, semakin banyak ada bakteri yang menempel di epitel, itu kadang dia bisa membuat seperti perumahan. Nah, ibaratnya perumahan ya, karena dia sebuah biofilm. Bentuknya itu seperti 3D ya, adik-adik. Bentuknya 3D, ada tinggi, ada lebarnya. Nah, posisi biofilm ini itu dia mengandung banyak sekali bakteri. Jadi di dalamnya itu dia terlindungi oleh semacam matriks, namanya matriks extracellular polymeric substance atau EPS. Nah, EPS ini dia itu susah sekali dijangkau oleh antibiotik. Jadi padahal bakterinya itu dia tidak kebal antibiotik, tapi ketika dia membentuk biofilm, dia jadi susah diakses oleh antibiotik. Dan kedua hal ini, quorum sensing dan biofilm ini meningkatkan virulensi dari bakteri itu sendiri. Jadi makin bisa parah lah infeksinya gitu, dengan adanya kondisi ini. Nah, biofilm ini biasanya dikaitkan dengan infeksi-infeksi yang susah sembuhnya atau gampang kambuh atau relapse gitu. Contohnya ada ISK. Jadi ISK yang komplikata. ISK kan ada 2 ya, DDA, non komplikata dan komplikata. Yang komplikata itu biasanya sering kambuh. Nah, di sini diduga biofilm itu merupakan salah satu penyebabnya. Kenapa dia bisa sering kambuh. Nah, kita sekarang bahas tentang bacterial adhesion, jadi penempelan bakteri. Jadi setiap bakteri itu punya surface molekul atau protein di molekul yang mengikat host cell di extracellular matrix namanya adesin. Tiap bakteri itu punya beda-beda dan reseptornya di host cell juga beda-beda. Kemudian kalau untuk virulence intracellular bakteri, kemampuan dia untuk bereplikasi di dalam sel, itu di sini biasanya bakteri masuk dulu ke dalam host cell, dia langsung masuk dengan beberapa mekanisme. Nah, setelah itu bakteri ini akan menginduksi gitu. Ada beberapa yang menginduksi respon imun. Salah satunya dia masuk ke makrofag. Kemudian setelah bakteri ini mengeluarkan antibodi, dia akan dimakan oleh makrofag gitu. Ada juga yang masuk, ini cara masuknya aja, dia bisa lewat epitel sel. Dan nanti dia bisa juga memanipulasi dari sitoskeleton dan dia bisa menyebar langsung dari sel ke sel. Nah, dia ini bisa juga dengan cara memanipulasi sitoskeleton sel itu, dia bisa menghindari imun sistem kita. Oke, selanjutnya adalah bakterial toksin. Jadi di bakterial toksin ini ketika dia masuk, jadi ketika sel itu masuk ke bakteri itu masuk ke dalam sel, ada 2 jenis toksin yang dia punya. Ada endotoksin dan eksotoksin. Jadi endotoksin itu adalah komponen dari bakteri itu sendiri.
Sedangkan eksotosin itu adalah protein yang disekresi oleh bakteri gitu. Jadi endotoksin dia yang bawa, eksotosin dia mengeluarkan. Tuh. Contohnya bakterial endotoksin itu adalah lipopolisakarida atau LPS. Nah, LPS ini nanti ketika dia eh, masuk, dia akan mengaktifasi sel inflamasi, tuh, respon dari tubuh. Nah, sedangkan kalau yang eksotosin ada beberapa jenisnya. Ada enzim, ada toksin, kemudian ada super antigen, ada neurotoksin, dan enterotoksin. Nah, dari enzim ini sendiri, bakteri biasanya menghasilkan banyak sekali enzim. Contohnya ada protease, ada hyaluronidase, ada koagulase, ada fibrinolisin gitu. Nanti dia punya fungsinya masing-masing. Nah, fungsinya masing-masing ini berbeda di setiap selnya gitu. Sedangkan kalau toksin, dia itu biasanya akan merubah sinyal, mekanisme sinyal intrasel. Jadi ketika bakteri itu mengeluarkan toksin, jadi sinyal mekanisme signaling di sel itu akan dirubah sama dia. Tuh. Nah, yang ketiga itu ada super antigen. Nah, super antigen ini biasanya mengikat, menstimulasi daripada beberapa atau banyak banyak jumlah dari T limfosit itu. Jadi kemudian dia akan menyebabkan proliferasi dari T limfosit ini dan melepaskan sitokin. Nah, nanti super antigen ini outcome-nya adalah capillary leak dan consequence shock itu. Jadi super antigen ini biasanya berperan pada shock sepsis. Dia dilansir menyebabkan shock sepsis. Nah, sedangkan kalau neurotoksin dia itu biasanya fungsinya mengganggu neurotransmitter. Seperti namanya neuro, jadi dia mengganggu neurotransmitter dan dia menyebabkan paralisis. Outcome-nya dia menyebabkan paralisis pada sel tersebut dan juga bisa muncul di gejala klinis dan manifestasinya. Gitu. Sedangkan kalau enterotoksin sendiri ini dia berbeda tempat. Jadi enterotoksin itu khusus di gastrointestinal. Jadi kalau gastrointestinal dia berhubungan dengan gejala-gejala manifestasi gastrointestinal. Contoh gejala gastrointestinal apa ya, Dede ya? Ada yang bisa bantu jawab tidak? Gejala gastrointestinal. Silahkan, Anindi. Yulia, Anindi. Baik, izin menjawab dokter, untuk gejala gastrointestinal sendiri itu ada mual, muntah, diare, serta nyeri perut. Terima kasih. Itu berarti kemungkinan kalau adik-adik salah makan ya di jalan terus ada mual, muntah, diare, kemungkinan besar ada patogen yang mengeluarkan enterotoksin di perutnya adik-adik. Gitu ya. Oke. Oke, jadi sekian untuk kuliah kita hari ini. Nanti yang perlu adik-adik baca lanjutkan adalah jenis-jenis nekrosis ya adik-adik ya. Ada beberapa jenis-jenis nekrosis. Ada yang bisa kasih tahu saya enggak kira-kira? Apa aja? Jenis-jenis nekrosis. Tadi kayaknya sempat ada yang menyebutkan jenis-jenis nekrosis. Kayak selain Lestari, yang lain. Siapa ini? Oh, banyak ya. Satu-satu ya. Satu orang satu ya. Indira, mungkin ada Ayu Indira. Satu jenis aja deh. Apa deh? Baik dokter, izin menjawab. Mungkin nekrosis koagulatif. Oke, bisa dijelaskan nggak? Itu bagaimana?
Baik, terkait nekrosis koagulatif itu terjadi jika enzim-enzim litiknya itu dihambat oleh kondisi lokal yang dimana sel nekrotiknya masih mempertahankan bentuknya, dokter. Yang biasanya bisa terjadi di ginjal, di jantung, ataupun bisa juga di kelenjar adrenalin, dokter. Nggak ada mau tambahan lagi? Apa udah cukup? Sudah cukup, dokter. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa? Caira. Silakan Dek Caira. Satu aja Dek. Jadi di sini saya akan khusus lemak dapat Suaranya Dek agak bergema ya. Suaranya kok agak bergema di saya Dek ya. Saya ulang ya dokter. Iya, udah jelas. Oke. Jadi ke nekrosis lemak itu karena kerusakan jaringan lemak itu sendiri. Biasanya itu terjadi pada seperti organ-organ yang memang mengandung banyak lemak seperti pankreatitis, akut, dan sebagainya. Mungkin segitu saja dari saya dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Dek. Selanjutnya siapa Dek? Wisdia ya. Silakan Dek Wisdia. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Untuk jenis dari nekrosis yang ketiga nikel, saya akan membawakan nekrosis dari caseosa ataupun keju dikarenakan nikel terjadi sebagai kombinasi antara nekrosis dari koagulatif dan juga likuifaktif, dan di mana jaringan nekrotik ini tampak lebih putih dan rapuh seperti gumpalan keju nih dokter. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih. Kemudian, bentar. Winda kan sudah ya. Pradipta dulu ya. Silakan Pradipta. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nekrosis fibrinoid, dokter. Di sini dari yang pernah saya baca dari buku Ajar Patologi Robbins, nekrosis fibrinoid itu merupakan nekrosis khusus yang tampak dengan mikroskop cahaya. Dia biasanya umumnya terjadi pada reaksi imun di mana kompleks antigen dan antibodi mengendap pada dinding arteri. Sekian dari saya dokter, terima kasih. Terima kasih Pradipta. Siapa tadi setelahnya Pradipta? Desta duluan apa Kirana ya? Ya udah, Desta duluan ya. Baik, izin dokter. Ada nekrosis koagulasi yang dimana ini jaringan yang mati tetap mempertahankan bentuk dan strukturnya untuk sementara waktu, tetapi kehilangan fungsi. Dan ini salah satu penyebabnya yaitu iskemia yang dimana kekurangan aliran darah yang dapat menyebabkan penurunan oksigen dan nutrisi yang dimana salah satu contohnya itu infrak miokard atau serangan jantung atau infrak otak atau stroke. Oke, terima kasih. Kirana ya, panggilannya silakan deh. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dokter. Perkenalkan, nama saya Loayu Sri Kirana Putri Suryawan dengan 3 digit akhir itu 026. Selanjutnya, itu jenis nekrosis yang saya bawa adalah nekrosis lemak atau fat nekrosis. Biasanya penyebabnya itu adalah trauma atau enzim lipase yang merusak jaringan lemak. Nah, ini juga biasanya terjadi sel adipositi yang ruptur. Contohnya itu ada nekrosis lemak pada pankreatik akut atau cedera payudara. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Ya, adik-adik. Banyak ya. Keroyokan ini saya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Winda nanti aja ya Winda ya. Kasih temannya dulu ya. Oke. Lestari udah. Indira udah ya. Keisha, Gea belum ya? Ya, ya udah Gea deh sama Keisha ya. Silakan Gea. Oke, selamat siang dokter. Sebelum terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Gia Chandra dengan NIM 3 digit di akhir adalah 064. Jadi nekrosis selanjutnya adalah nekrosis likuifaktif yang dimana nekrosis ini tuh biasanya terjadi akibat adanya infeksi itu oleh bakteri ataupun jamur dan dia biasanya terjadi pada otak dari nekrosis likuifaktif ini. Dan juga biasanya dia tuh kasnya itu dia membentuk material seperti creamy yellow seperti itu, yang dimana di sekitar jaringan nekrosisnya itu sendiri ada seperti warna-warna seperti creamy yellow yang mengelilingi daripada nekrosis itu sendiri. Sekian dokter, terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya siapa? Keisha. Silakan Keisha. Baik, sebelumnya dokter, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas deh. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Keisha Rizka Gayatri dengan 3 digit NIM terakhir 036. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan nekrosis gangrenosa, di mana nekrosis ini adalah jenis nekrosis terjadi karena penyebab utamanya yaitu iskemia berat atau gangguan aliran darah, bisa juga disebabkan oleh infeksi bakteri dan juga trauma atau luka terbuka. Nah, gangrenosa ini lebih sering dia menyerang di bagian-bagian usus atau GI. Kemudian untuk jenisnya itu ada gangren kering, ada gangren basah dan juga ada gangren gas. Seperti itu dokter. Terima kasih. Terima kasih. Ada nggak adik-adik tadi yang belum, yang sudah tapi belum sempat? Stari, Winda mungkin mau nambahkan? Tidak ada? Oke. Kita masih punya waktu 15 menit deh ya. Oke, yuk kita review aja kalau begitu. Ada yang bisa menjelaskan nggak ke saya? Ulang ya, menjelaskan ulang. Menjelaskan ulang tentang apoptosis. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Silakan, Me- Mer- Mer- Merta. Merta. Silakan Dek Merta. Baik, dokter, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nela Pertasari dengan digit NIM terakhir itu 035. Jadi di sini akan menjelaskan kembali tentang apoptosis, di mana apoptosis itu memiliki dua jalur, yaitu mohon maaf dokter, di mana apoptosis itu merupakan pembelahan sel atau jejak sel yang diprogramkan oleh sel itu sendiri, dan di mana apoptosis itu memiliki dua jalur, yaitu ada jalur intrinsik dan ekstrinsik, di mana jalur intrinsiknya itu pada mitokondria, sedangkan ekstrinsiknya itu pada jalur reseptor pada kematian sel, di mana di jalur intrinsik itu disebabkan karena adanya eh, kekurangan pada faktor pertumbuhan, kerusakan pada DNA, serta salah lipat pada protein. Dan selanjutnya untuk di mana di sini akan menghidupkan atau menstimulasi dari sensor kelompok BCL2, di mana itu merupakan kelompok sensor yang proapoptosis, di mana ini akan merangsang efektor kelompok BCL2, yaitu ada BAX sama BAK, itu akan eh, eh, di dalam mitokondria itu akan membentuk sitokrom C dan protein proapoptotik lain, di mana di sini akan menginisiasi dari kaspase sehingga terjadi peristiwa eh, apoptosis. Terus untuk jalur reseptor kematian ekstrinsik itu karena ada interaksi reseptor ligan dari FAS sama reseptor TNF. Sekian penjelasan dari saya, dokter. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Udah bagus, Merta. Ada yang mau menambahkan adik-adik ke apoptosisnya? Tidak ada. Berarti selanjutnya siapa yang mau menjelaskan tentang sel death, kematian sel? Ada yang ambil nekrosis boleh. Oh, adakah? Atau mungkin menjelaskan injury dari salah satu.
Jadi kan ada banyak, kalian pilih salah satu. Mau ditunjuk? Mau ditunjuk? Ditunjuk ya? Kalau udah ada yang angkat tangan. Oke, bentar. Kirana tadi sudah ya? Belum ya? Omong Kirana ya, Mohon izin silakan. menjawab, dokter. Ya. Untuk Kirana di sini kebetulan ada 2 orang. Oh, Iya, dokter. silakan. Baik, di sini saya izin untuk menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kumakrana Nadia Pramesti dengan NIM akhir 012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai secara singkat tentang jejak sel atau cell injury. Nah, jadi jejak sel yang saya pelajari itu adalah keadaan di mana sel itu mengalami stres akibat faktor lingkungan yang dapat mengganggu fungsinya. Nah, jika stres terlalu berat, sel ini bisa mengalami kematian melalui nekrosis dan juga apoptosis. Nah, terus ada jenis-jenis sel, itu yang pertama itu ada jejak sel reversible, itu dia dapat pulih. Ini terjadi akibat stres masih ringan, sehingga sel itu dapat kembali normal setelah penyebabnya dihilangkan. Nah, ciri-cirinya itu adalah seperti pembengkakan sel, terus ada perubahan lemak, ada disfungsi mitokondria, dan juga densitas kromatian itu juga meningkat. Nah, yang kedua itu ada jejak sel irreversible, itu tidak dapat pulih, di mana ini terjadi jika stres terlalu berat atau berkepanjangan. Dan juga itu sel tidak bisa pulih dan juga akan mati. Nah, ciri-cirinya itu ada kerusakan membran sel, ada gangguan mitokondria permanen, dan juga kehilangan fungsi inti sel. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, dokter. Boleh dikoreksi kembali. Iya, terima kasih Kirana. Ada lagi yang mau menambahkan kira-kira dari yang tadi Kirana sudah sampaikan? Tidak ada? Oh, ada. Advaita, silakan dek. Baik dokter, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Putu Arpaita Hadi Sastrawan dari NIM akhir 047. Mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit terkait dengan kausal dari sel injury yang mungkin, yakni yang pertama adalah terkait dengan kekurangan oksigen atau hipoksia, yang kedua ada terkait dengan paparan bahan fisik seperti misalnya ada trauma mekanis dan juga suhu ekstrim, yang ketiga adalah karena paparan bahan kimia atau obat, seperti kelebihan larutan hipertonik, kemudian terkena oksigen dan konsentrasi yang tinggi, dan juga terkena zat racun seperti arsen ataupun cyanida. Kemudian ada yang keempat adalah karena terjadi infeksi, yang kelima adalah adanya reaksi imunologik, yang keenam adalah karena kelainan genetik, dan yang ketujuh adalah karena ketidakseimbangan nutrisi, seperti contoh penyakitnya adalah diabetes mellitus dan juga obesitas. Sekian dokter, terima kasih. Terima kasih. Kira-kira ada yang lain? Ada yang mau menambahkan lagi? Biasanya dengan diomongkan materinya jadi lebih ingat. Udah mau ujian blok ya, Dede ya? Oke. Ada lagi yang mau menambahkan kira-kira? Udah cukup? Kira-kira untuk materi kali ini ada gambaran ya? Ada ya? Oke. Jadi nanti ini selanjutnya akan terus diulang-ulang di materinya nekrosis, apoptosis, adaptasi gitu. Jadi ini kalau kalian pahami betul-betul, nanti kalian tinggal recalling aja. Oke, adik-adik kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Udah cukup?
Cukup ya? Oke deh kalau gitu. Nanti kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, bisa lewat Lestari, nanti saya jawab. Tapi kalau sudah cukup, nanti tolong dipelajari lagi untuk nekrosisnya, nanti ya morfologinya dan lain sebagainya ya, Dede ya. Jadi karena untuk kuliah hari ini sudah selesai, jadi mungkin ada yang screenshot ya, Dede ya. Nanti ada yang screenshot, saya minta tolong ada yang screenshot nanti kirim ke saya. Gitu aja. Oke, adik-adik, terima kasih banyak sudah mendengarkan dengan baik dan diskusinya juga lumayan rame. Jadi semoga ilmunya nempel. Nah, jadi sekian dari saya dan selamat siang. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak Terima dokter. kasih, dokter. Terima kasih banyak dokter.